Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Alvin Nikmah selaku Direktur Ihsanpreneur Lazis Jateng. Yang terhormat kepada Bapak Wasono Saputro selaku Kepala Cabang Magelang atau Kedu Area Las Al Ihsan Jawa Tengah. Yang terhormat kepada Bapak Anantio Widodo selaku Ketua Yayasan Fi Ahsani Takwim. Dan yang terhormat Ustadz Wido Supraha selaku pemateri kegiatan, dan tidak lupa yang terhormat kepada Bapak dan Ibu peserta kegiatan yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bertatap muka dalam kegiatan pada siang hari ini melalui aplikasi Zoom Meeting. Tiada yang bisa kita pungkiri dari segala nikmat Allah yang telah diberikan. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang selalu bersyukur. Amin. Tidak lupa, sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita semua termasuk golongan orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak, Ibu peserta kegiatan yang berbahagia, alhamdulillah Allah telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir mengikuti kegiatan rutin orang tua mengaji dalam rangkaian kegiatan Ihsanpreneur Lazis Jateng bersama Yayasan Fi Ahsani Takwim dengan tema Ramadan Berkah, Pribadi Semangat, dan Full Manfaat pada siang hari ini. Sebelum itu, izinkan saya sebagai MC akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, tilawah Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang keempat, pemutaran video company profile. Acara yang kelima, sambutan. Acara yang keenam, penyampaian materi, diskusi, serta tanya jawab. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja. Marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua yaitu tilawatil Quran. Tilawah Al-Quran akan dibacakan oleh saudara kita yaitu Mas Alvin. Waktu dan kesempatan saya persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wal zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dapat menambah keimanan bagi kita semua yang mendengarkan. Amin. Baik, memasuki acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon bagi seluruh peserta berada dalam posisi siap. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Langsung saja kita memasuki acara yang keempat, yaitu pemutaran video company profile Ihsanpreneur Lazis Jateng.
Baik, langsung saja kita berlanjut ke acara yang kelima, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Wasono Saputro selaku Kepala Cabang Magelang atau kedua area Las Al Ihsan Jawa Tengah. Kepada yang terhormat, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fama mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang kami hormati CEO Yayasan Fi Ahsani Taqwim Bapak Muhammad Anantya Widodo, yang kami hormati Ustadz Wido Supraha, dan yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, wali murid, seluruh Yayasan Fi Ahsani Taqwim yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itulah kita bisa menikmati kehidupan, bisa menikmati hidayah Islam, dan tidak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan untuk Rasul teladan kita Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan siang hari ini kami sangat menyampaikan rasa terima kasih kepada segenap pengurus Yayasan Fi Ahsani Taqwim yang telah bermitra dengan Las Al Ihsan Jawa Tengah, dan juga kepada Ihsanpreneur selaku perantara ataupun menyiapkan seluruh agenda pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang tidak terasa seminggu lagi kita akan menghadapi atau kita yang sangat menanti-nantikan, yaitu datangnya bulan Ramadan. Maka untuk itu kami selaku Las Al Ihsan Jawa Tengah mengucapkan selamat ataupun marhaban ya Ramadan. Semoga Ramadan pada tahun ini kita bisa menunaikannya tanpa ada halangan suatu apapun. Dan kemudian yang kedua, kami sangat berharap bukan hanya kegiatan mengaji yang saat ini kita laksanakan bersama-sama, namun di event-event ataupun kesempatan-kesempatan yang lain antara Las Al Ihsan Jawa Tengah dengan Yayasan Fi Ahsani Taqwim ini bisa bekerja sama dan menjalin kerjasama di lain kesempatan. Mungkin ini yang bisa, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan berkah hidayah kepada kita, karena dengan pertama kita melaksanakan kegiatan orang tua mengaji, insya Allah kita selaku orang tua juga akan memberikan tauladan kepada anak-anak kita, dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, menjadi anak-anak yang solihah. Barangkali ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wasono Saputro atas sambutan yang telah diberikan. Baik, langsung saja kita beralih ke sambutan yang kedua, yaitu sambutan Bapak Anantya Widodo selaku Ketua Yayasan Fi Ahsani Taqwim. Kepada yang terhormat, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu
menyampaikan bahwa semoga hormati di dulu di sekolah di Takvim di Parakan. Puji syukur Allah SWT, sungguh sangat berbahagia pada kesempatan siang ini kita berjumpa dengan Ustadz Subraha. Nama juga berjumpa dengan seluruh salah. Maaf yang terus ya. Coba saya lanjutkan. Sengaja memberikan acara pada kesempatan kali ini bekerja sama dengan Ihsan Planner dan Lais Jateng dengan tema membangun peradaban keluarga dengan fasilitas Ramadan, karena memang Ramadan merupakan majelis yang sangat mulia dan sebetulnya punya peranan yang penting untuk membentuk kepribadian guna kesiapan kita untuk melaksanakan kehidupan selama 1 tahun ke depan. Ketemu di Ramadan, kemudian Ramadan tidak kita gunakan dengan baik, maka langkah nestapanya tentu kita semuanya akan menyesal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk beberapa kegiatan yang sudah kami siapkan di Yayasan Fi'asan Takvim yang dimulai pada siang hari ini dengan ya momen pembukaan, kita anggap semacam itu. Harapannya memang Bapak dan Ibu dan kita semuanya termasuk kami bisa mendapatkan bekal yang sesuai untuk nanti kemudian kita benar-benar bisa mempersiapkan Ramadan dengan baik. Maka Bapak dan Ibu, kalau melihat informasi yang pernah kami sampaikan, kita membagi kegiatan Ramadan setidaknya menjadi 3 tahapan. Yang pertama, kemudian saat Ramadan dan pasca. Nah, pra ini merupakan persiapan yang harapannya kita semuanya betul-betul menyiapkan diri sendiri, keluarga, bahkan kita juga mempersiapkan lingkungan kita, mempersiapkan sekolah kita, agar kelak ketika Ramadan benar-benar tiba, dan semoga Allah SWT memberikan kesempatan untuk kita mempersamai Ramadan, itu kita bisa mengoptimalkan dengan baik. Nah, kegiatan pra Bapak dan Ibu, kan kita ada kegiatan dengan keluarga, contoh kecil bersih-bersih rumah bareng, kemudian ya kalau bisa mengadakan kajian keluarga itu juga sangat bagus. Ada program yang oleh keluarga kita, apa sih akan kita lakukan saat Ramadan, maka orang tua dan anaknya menyepakati program yang akan dilakukan oleh keluarga masing-masing. Kemudian Bapak dan Ibu, saat Ramadan kita memang akan lebih banyak fokus pada evaluasi tentang ibadah sholat. Karena sholat merupakan satu ibadah yang oleh Allah SWT nanti akan dihisab terlebih dahulu. Barang siapa yang sholatnya baik, maka amal kemudian kita perlu yakini. Maka di dalam momentum Ramadan kali ini, baik mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, ibadah sholat merupakan jadi ibadah yang paling satu kunci yang kemudian kemarin kami tekankan kepada seluruh guru adalah ketika kita berhasil mendidik anak, satu kita dapatkan mewujud alumni yang berkarakter Quran, lulusan yang berkarakter Quran, maka ketika ada yang tanya, apakah sih anak didik kita sudah mau sholat tanpa kemudian disuruh, yang laki-laki segera pergi ke masjid, bahkan mau dan ke masjid, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Jadi kita tidak terlalu banyak menerjemahkan tentang karakter Quran itu. Karakter Quran, membiasakan baca Quran, menghafalkan Al-Quran, dan saja berefek pada
sholat. Maka Bapak dan Ibu, kami sekali lagi berharap bahwa di Ramadan kali ini, sebelum Ramadan, Bapak dan Ibu bisa menyepakati program-program yang diadakan, kemudian bisa berbahagia. Nah, kata kuncinya adalah ini ya. Kata kuncinya adalah berbahagia bersama dengan Ramadan. Jadi kita bahagia bisa sholat, kita bisa bahagia menunaikan sholat tarawih di masjid bersama dengan masyarakat, kita bahagia bisa melaksanakan ibadah sahur, kita bisa bahagia bisa hal-hal yang membahagiakan semacam ini adalah tanda-tanda bahwa Allah SWT memberikan berkah kepada kita semuanya. Dan Allah akan menambah keberkahan kita, bertambah-tambah manakala kemudian kita bahagia saat menunaikan ibadah. Dan Bapak dan Ibu, ini betul kerjasama kita semuanya, baik guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Ini dokter itu bisa memberi kepada melakukan atau menonton di majelis dan berdampak panjang untuk mewujudkan kepribadian yang berakarakter Qur'ani. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Saya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Ridho Subraha atas perkenannya untuk membersamai kita semuanya. Juga terima kasih kepada Ihsan Trainer dan Las Al Ihsan Jawa Tengah yang telah mendukung kemudian mensponsori kegiatan ini. Juga kami ucapkan terima kasih dan rasa bangga kami semuanya kepada seluruh wali siswa. Semoga dan keberkahan, pertolongan, dan kemampuan kepada kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf barangkali dalam penyelenggaraan acara ini sampai seterusnya nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, dan segala masukan, kritik, saran kami sangat harapkan bisa tersampaikan, bisa melalui kami ataupun para guru yang ada di kelas masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Anantio Widodo atas sambutan yang telah diberikan. Bapak Ibu peserta kegiatan, marilah kita lanjutkan ke acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu acaranya adalah penyampaian materi, diskusi, serta tanya jawab. Pada sesi kali ini, kita semua akan dipandu oleh seorang moderator, yaitu Mas Alvin. Kepada Mas Alvin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Fatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa min sayyi'ati fala mudilla lahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama, Bapak Ibu semua, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan yang diberikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat waktu yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada tahun ini kita sedang menanti datangnya bulan Ramadan, dan semoga Allah sampaikan gitu ya, kita untuk berjumpa dengan bulan yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik Bapak Ibu semua, wali siswa, Ustadz Anantio, Ustadz Ridho Subraha yang terhormat, Bapak Ibu wali siswa yang terhormat dari seluruh sekolah yang berada di bawah Yayasan Fi Ahsani Taqwim, kita akan belajar bersama gitu ya dengan pembicara kita pada siang hari ini. Insya Allah beliau juga sudah hadir di forum. Namun izinkanlah saya memperkenalkan terlebih dahulu untuk memandu di saya Ahmad Alvin Ulunuha, bertemang nanti insya Allah saya akan dulu selamasan. Insya Allah pematerian nanti kurang
1/4. Nah, nanti untuk tanya jawab Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Kali ini orang tua mengajak ngusung dan keluarga. Nah, minat dan lain sebagainya dipersiapkan, alat tulisnya. Nah, nanti sekiranya ada pertanyaan, monggo bisa ditanyakan open mic secara langsung. Baik, tanpa menunggu waktu terlalu lama karena memang sudah relatif siang, mari kita semua dengarkan Ustaz. Monggo Ustaz. Saya hormati pimpinan pengurus di Lazis Ihsan Jateng dan Yayasan Fi Ahsani Takwim, begitu juga yang hari ini kita bersama-sama mendiskusikan membangun peradaban keluarga dengan fasilitas Ramadan. Saya Wido Supraha, mohon izin untuk memulai kajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Ayah bunda semuanya yang kebetulan saya belum bisa lihat wajahnya nih, mudah-mudahan bisa on cam semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Tak kenal maka ta'aruf, tafahum, insyaallah berkah. Uhayyikum jami'an bitahiyyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ayah bunda semuanya, alhamdulillah ya, kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Sekitar 6 hari lagi kurang lebih kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Ramadan, ramdo, yarmadu, yang artinya membakar. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bersih. Nah, kadang kita sebagai orang tua ini punya dosa, antaranya tidak mendidik anak kita dengan baik. Ya, itu juga satu kesalahan saya kira. Ya, tapi yang lalu adalah yang telah lalu. Hari ini kita masih hidup, masih bersama anak-anak kita, maka mari kita didik anak-anak kita bimbingan Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi yang terbaik, generasi yang istilah Pancasila itu berkemanusiaan yang adil dan beradab, generasi yang punya potensi untuk menegakkan peradaban. Jadi ayah bunda, cara membangun peradaban, peradaban itu kan bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arabnya hadarah, bahasa Arab yang paling substantif adalah tamadun, ya, tamadun. Maka peradaban dalam konteks tamadun itu adalah peradaban yang dibangun oleh mayoritas penduduk satu wilayah yang sudah sadar bahwa dirinya punya hutang kepada Allah. Jadi pendidikan yang benar adalah pendidikan yang berorientasi pertama kali menyadarkan murid-muridnya bahwa mereka punya hutang kepada Allah. Yang Allah itu punya asma, yaitu ad-dayyan. Allah yang maha pemberi hutang. Ya, saya, ya, Bapak Ibu, kita pernah berjanji dulu kepada Allah
ketika Allah bertanya di dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 172, Biko kalian, kita semuanya menjawab bala, betul ya Allah. Hidna, kami bersaksi ya Allah. Maka peradaban itu dibangun oleh orang-orang yang beradab. Orang-orang yang beradab itu awalnya adalah orang-orang yang sadar bahwa dirinya punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup adalah membayarkan hutang kita kepada Allah. Karena itulah tidak akan tegak peradaban kecuali kita menegakkan adab pada jiwa-jiwa manusia. Nah, wabil khusus kepada saya seorang ayah dan bunda, kepada saya sebagai seorang ayah dan para ayah yang hadir, ya. Ini para ayah yang terlihat baru satu orang, ya, dan ayah-ayah yang lain yang belum terlihat. Kita ingat pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak ada pemberian yang terbaik dari anak-anak, tidak juga jajanan, tidak juga uang dan seterusnya, kecuali ketika seorang ayah itu meninggalkan adab yang baik kepada anak-anaknya. Makanya semua perintah mendidik di dalam Al-Quran itu perintah itu kepada ayah, bukan kepada bunda. Ya, makanya tuh ayahnya sudah dicubit pipinya. Ya. Jadi, Masya Allah itu menunjukkan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, ya kan? Jadi habis hari ini dicubit, habis besok disuapin. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau keluarga itu kompak selalu, maka berbagi tugas di tengah kesibukan kita para ayah. Suami itu ibarat kepala sekolah, ya. Ibu itu ibarat wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya tanpa sekolah pun, sekolah itu harus tetap berjalan, yaitu di rumah, berbasis rumah. Dan penelitian menunjukkan bahwa 60% keberhasilan pendidikan itu ada di rumah. Nah, di rumah itu bergantung pada ayahnya. Makanya coba perhatikan ibu-ibu yang sudah tidak punya suami, single parent. Itu banyak sekali keluhan. Saya diskusi dengan banyak sekali ibu-ibu yang single parent, yang mereka merasa kesulitan mendidik anak-anaknya. Nah, tapi yang menyedihkan kalau suaminya masih ada, tapi terkesan single parent ya Bu. Itu menyedihkan. Nah, makanya ketika kita di dunia itu, ayah dengan bunda itu betul-betul harus kerjasama. Terus kenapa kita butuh sekolah? Karena di sekolah itulah kita bisa mendapatkan kompetisi, ekosistem fastabiqul khairat, dan tambahan-tambahan wawasan, hikmah, dan seterusnya. Nah, karena itu sumber adab itu adalah Al-Quranul Karim. Kata Nabi, ya, jadi begini ayah bunda, saya itu nggak pernah mendidik anak saya untuk bercita-cita menjadi tenaga kerja, nggak pernah. Kenapa? 70% hasil penelitian, ya, anak-anak S1 itu bekerja di luar jurusannya. Ya. Jadi pada akhirnya bekerja itu adalah sesuai minat dan bakatnya. Tugas kita menemukan minat dan bakat anak-anak kita. Tapi saya akan selalu fokus bahwa, dan saya yakin masalah pekerjaan itu mudah selama kita punya soft skill dasarnya. Nah, sumber soft skill dasar dan bahkan sumber potensi hard skill itu adalah Al-Quran. Makanya kata Nabi, al-adab huwal Quran. Adab itu adalah Al-Quran. Hazal Quran ma'dubatullah. Al-Quran ini adalah jamuan adab dari Allah. Kata Nabi, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai sumber adab bagiku, sehingga aku mendapatkan pelajaran adab yang besar dari Al-Quran, dan memilihkan kurikulum adab yang terbaik untukku bersama Al-Quran. Karena itu tidak ada jalan lain
kita umat Rasulullah SAW untuk memiliki anak yang beradab, kita harus dekatkan dia dengan Al-Quran. Makanya saya sering sarankan kepada Bapak Ibu semuanya, kita biasakan anak-anak kita menghafal Al-Quran dengan tadabbur. Ya. Menghafal Quran, hafal Quran, tahu kandungan isinya. Ya, itu nanti dia tidak paham. Akalnya tidak cerdas, jiwanya tidak bersih, jasadnya tidak kuat. Karena adab itu adalah disiplin akal, jiwa, dan jasad. Maka pertama kali untuk membuat anak itu senang dengan tadabbur, pertama kali adalah jadikan anak ini bahagia bersama Al-Quran. Supaya dia bisa bahagia bersama Al-Quran, jadikan pelajaran pertama kali yang kita tanamkan kepadanya bukan Al-Quran, tetapi iman. Jundub bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu dulu pernah sharing sebagai sahabat junior. Dulu, saya ketika masih kecil, kata beliau, orang tua kami dari kalangan para sahabat senior selalu menanamkan iman dulu sebelum Al-Quran. Ya. Jadi anak-anak itu punya kecintaan yang besar dengan Al-Quran melalui dialog-dialog iman, dorongan-dorongan iman, ya, sehingga akhirnya mereka mengejar kecintaan kepada Al-Quran itu. Gitu. Jadi iman dulu, baru Al-Quran. Dan ini juga dari bagian daripada proses pengadaban itu sendiri. Makanya ada istilah selain iman sebelum Al-Quran, ada istilah lagi adab sebelum ilmu. Itu istilah adab sebelum ilmu dari mana istilahnya? Dari Quran surat At-Tahrim, surat 66 ayat ke-6. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa makna jaga keluarga kalian? Kata Sayyidina Ali karramallahu wajha radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Ali, addibuhum wa'allimuhum. Tanamkan adab, baru ajarkan ilmu. Maka akhirnya adab dulu baru ilmu. Dan itu dilestarikan terus-menerus tuh. Ya, sampai kepada misalkan seorang ulama Abdullah ibn al-Mubarak, ulama salaf, beliau mengatakan, ta'allamtu adab salasuna sanah wa ta'allamtu ilm ishrin. Aku dulu belajar adab selama 30 tahun, kemudian aku belajar ilmu 20 tahun. Lebih lama mana? Belajar adab atau belajar ilmu? Adab dulu. Ya. Ketika kita mengejar adab, mendidik anak kita menjadi generasi beradab, justru ilmu dimudahkan. Itulah kata Yusuf bin Al-Husain ketika mengatakan bil adabi tafhamul ilm. Dengan adab engkau akan jadi lebih mudah memahami ilmu. Tapi kalau adab kita lupakan dan tidak kita prioritaskan, akhirnya kita mengejar ilmu, tapi anak kita tidak beradab. Tidak beradab itu kalau dalam bahasa Persia, tidak itu, jadi tidak beradab disebut biadab. Nah, maka kita sudah mulai mengerti bahwa tidak ada jalan lain kalau kita ingin anak kita beradab, maka pelajaran Al-Quran itu tidak boleh menjadi pelajaran yang terpisah meskipun ada. Karena pelajaran itu nanti menjadi pelajaran pelengkap penderita. Akhirnya, ya banyak ibu-ibu yang saya tanya, anaknya pengen jadi anak apa, Bu? Jadi anak soleh. Anak solehnya gimana, Bu? Ya yang penting anak saya hafal Quran, Ustaz. Jadi anak soleh itu diukur hanya sekedar hafal Quran. Meskipun hafal Quran itu punya banyak keutamaan, tapi anak hafal Quran itu belum selesai, Bu. Apalagi kalau niatannya tidak benar. Ya, ketika saya tanya, kenapa Bu anaknya hafal Quran? Ya,
mudah-mudahan Ustadz, kalau anak saya hafal Quran, nanti dia kuliah S1 dapat beasiswa gratis Ustadz di Unpad. Misalkan. Nah, ini niatannya lebih salah lagi. Ya, karena kita mengajarkan dunia untuk sesuatu yang mulia. Nah, maka pondasi-pondasi ini penting. Maka ketika anak kita menikmati Quran, dia buka Quran, dia ketemu kumpulan ayat kan, yang totalnya ada 6.236 ayat. Ayat itu sendiri adalah kumpulan kata, dan total itu ada 77.439 kata. Sementara kata-kata itu adalah kumpulan huruf, ada 340.740 huruf. Ketika Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Berarti dia 3 huruf. Tentu saja Nabi mengajarkan, tidak perlu mengajarkan orang Arab, sahabat yang pintar-pintar. Ya sudah jelas, alif lam mim itu 3 huruf. Siapa yang bilang alif lam mim itu satu huruf? Tapi, ya kan, tidaklah kita bisa baca alif lam mim kecuali kita membaca alif dulu, kemudian membaca lam, membaca mim. Artinya tidak tegak kosakata alif lam mim kecuali kita menegakkan huruf alif, lam, dan mim. Nah, sampai di sini saya ingin korelasikan dengan kosakata peradaban. Ketika Al-Imam Al-Jazairi rahimahullah ta'ala mengatakan, jangan tinggi-tinggi engkau ingin menegakkan peradaban, ingin membangun peradaban, sebelum engkau terbiasa menegakkan setiap huruf di dalam Al-Quran. Ya. Dan bagi saya, para ayah dan bapak ibu atau para ayah sekalian juga, kita bisa baca seorang ayah yang bernama Luqman. Ya kan? Seorang ayah yang bernama Luqman. Seorang ayah bernama Luqman, coba buka Quran surat Luqman, surat 31 ayat 16. Itu kan ayah yang banyak berkisah, bercerita, berkomunikasi dengan anak-anaknya. Dan di ayat 16 itu menarik, karena ini bicara jangan remehkan. Kata Luqman, wahai anakku tercinta, ya bunayya, sungguh perbuatan baik sekecil apapun, meskipun sebesar biji sawi, ya kan? Sebesar biji sawi nggak ada yang lihat, kecil. Apalagi biji sawinya berada di dalam batu, ya nggak ada yang ngelihat. Batunya ada di langit dan ada di bumi, ya makin nggak ada yang ngelihat. Tapi nak, jangan engkau remehkan itu. Itu besar di hadapan Allah. Siapa yang menyampaikan narasi ini? Seorang ayah. Di tengah kesibukannya dia menarasikan itu kepada anak-anaknya, jangan meremehkan adab-adab yang kecil. Karena orang yang tidak meremehkan adab-adab yang kecil, dia punya potensi untuk kan adab-adab yang besar, maka lahirlah peradaban. Mungkin setelah itu ayahnya bertanya, mungkin setelah itu anaknya bertanya karena ayahnya sudah berangkat kerja. Dia tanya sama bunda, bunda, tadi ayah bilang adab-adab kecil harus ditegakkan, jangan diremehkan. Apa tuh adab-adab kecil? Nah, kalau ayah sudah memberikan pengantar, biasanya bunda yang disebut adab kecil itu begini, nak. Kalau makan dengan ambil masuk ngucapin assalamualaikum, wudhu dengan seterusnya, mudah karena sudah diberikan pengantar oleh kepala sekolah, yaitu para ayah itu tadi. Nah, itu sedikit pengantar saya tentang kita melahirkan generasi yang beradab, ya, generasi yang beradab. Nah, sekarang setelah ayah bunda memahami apa yang tadi saya sampaikan, ya, kalau belum paham boleh ditanyakan ulang di kolom chat, ya. Kalau ayah bunda telah paham terkait konsep yang saya sampaikan tadi, sekarang kita sambungkan dengan Ramadan, ya. Kita sambungkan dengan Ramadan.
Jadi sebelum kita sambungkan dengan Ramadan, sedikit saya simpulkan tentang adab tadi. Jadi adab menurut Syed Muhammad Naqib Al-Attas dalam The Concept of Education in Islam, jadi yang disebut adab itu bukan sekedar sopan santun, bukan. Moral, karakter, budi pekerti, bukan. Itu salah satu buah dari anak beradab. Ya. Jadi anak beradab itu singkatnya ya adalah anak yang punya pemahaman, punya kemauan untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai harkat dan martabat yang Allah telah tentukan. Ya. Dia tahu bagaimana meletakkan sesuatu yang benar kepada Nabi, kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada sesama, kepada muslim, kepada non-muslim, bahkan kepada dirinya. Ya. Dia posisikan dirinya ini bagaimana? Dia tahu bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka sebagai seorang anak dia ingin bermanfaat bagi orang lain. Tapi kebermanfaatan itu kan beda-beda. Passion kita beda-beda. Ada yang passionnya naik gunung, ada yang passionnya relawan, ada yang passionnya pendidikan, ada passionnya ekonomi, ada yang passionnya jadi guru, ada yang passionnya berbisnis, berdagang. Passionnya beda-beda. Tapi ada yang sama di antara orang-orang yang passionnya berbeda itu. Nah, sesuatu yang sama itulah yang harus kita tegakkan. Maka yang disebut sebagai pendidikan adab adalah proses thalabul ilm, proses menuntut ilmu, membelajarkan murid yang tujuannya untuk menanam nilai kebaikan atau keadilan dalam diri seorang manusia sebagai manusia. Inculcation of goodness or judgment. Dengan elemen paling fundamental dalam pendidikan adalah penanaman adab. Inculcation of adab. Makanya ibadah-ibadah yang kita lakukan, itu kalau kita hayati, kita resapi, itu semuanya mengandung jadi kunci itu dalam konteks ikan adalah pembiasaan dalam kedisiplinan, standar kedisiplinan menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Kira makna adab itu. Itu sebentar. Pembiasaan baik itu dikerjakan dengan sabar, ya, dengan sadar, dengan sabar dan bertahap. Pelan-pelan. Contoh, ayah disuruh oleh Allah untuk mendidik anaknya sholat, toh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai ayah, wa'mur bis-shalati wastabir 'alaiha. Wahai para ayah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, tapi sabar ya. Tapi sabar ya itu menunjukkan bahwa ada proses yang harus dihadirkan. Ada proses yang harus dihadirkan. Enggak ujuk-ujuk anak kita suruh sholat, mau sholat. Kalau gitu alhamdulillah tentunya. Tapi kalau anak kita belum mau sholat, bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu orang-orang bersama tentang kita di bangsa ini akhirnya semua merasa berhutang kepada Allah. Indonesia ini jadi Indonesia beradab, ya. Maka orientasi kita adalah melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia yang beradab. Dan itu sesuai sila Pancasila. Tidaklah kausa perlahanan yang Tuhan kitab suci. Hanya
ujung-ujungnya lagi adalah Al-Quran. Kalau dia tidak ber-Al-Quran, ya tidak berketuhanan yang Maha Esa. Gitu loh. Ya. Nah, generasi itu disebut sebagai generasi bertakwa. Ayat 183 menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Orang beriman kalian. Jadi targetnya adalah siapapun orang bertakwa, pokoknya bertakwa. Dia bisa dan mau bertakwa hanya Allah di kesucian jiwa. Dan untuk mensucikan amalannya adalah siam di siang hari dan qiyam. Nabi mengatakan cukup panjang hadis, ada 3 Ramadan itu. Man shoma imanan wa ghufira lahum qadzan bih. Man qadana imanu ihtisaban ghufra min dzanbi. Nah, yang ya hari pertama sampai hari ya. Jadi dari hari pertama sampai hari ke-20, siangnya kita siam, malamnya kita qiyam. Tapi begitu kita masuk di 10 hari yang terakhir, kita sudah langsung berorientasi pada qoma lailatul qadri. 10 malam terakhir. Supaya bisa kita kuat malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, berarti kita jangan tergesa-gesa, jangan terlalu semangat di awal. Ya. Di penghujung bulan Sya'ban ini, Nabi SAW dulu pernah berkhutbah dengan khutbah yang cukup panjang, ya kan? Ini adalah Ramadan itu adalah rahmah. Meskipun rahmah, tapi hakikat memotivasi. 10 hari yang kedua adalah maghfirah. Maghfirah itu ampunan Allah. 10 hari yang menauhkan dari api nerakanya Allah. Kira-kira Nabi ingin mengatakan Ramadan 10 hari loh, bukan sekedar 10 hari yang pertama. Ramadan itu 10 hari perlu pemanasan. Barat kita naik mobil kan nggak bisa gigi 5 gitu, nggak bisa nyalakan gimana sih? Nah, sebarat pemanasan, 10 barat pembiasaan, 10 hari akhir sampai kita maka Ramadan bukan bulan latihan. Latihannya sudah lewat. Di bulan Rajab, bulan Sya'ban itu kita latihan. Tapi di bulan Ramadan sudah menjadi bulan jihad, bulan perjuangan. Ya, bulan amal salih. Ini adalah potongan daripada khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dia diriwayatkan dari Salman Al-Farisi. Ya, wahai sekalian manusia, ya, mubarak, kalian telah dinaungi bulan yang penuh keberkahan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Faradallahu siyamahu, diwajibkan, wa ja'ala qiyama lailihi tatawu'an, dijadikan qiyam itu sebagai ibadah tambahan. Sebagai ibadah tambahan. Faman wa'a fihi bi khaslatin minal khairi
kana kaman siwah. Siapapun yang melakukan amal sunnah di bulan Ramadan itu, dia akan dibalas seperti balasan kepada amalan wajib di bulan yang lain. Ya, jadi kalau kita sholat sunnah itu dibalas seperti amalan wajib di bulan yang lain. Wa man addan fihi faridatan kana kaman addan sab'ina faridah. Dan siapapun yang melakukan amal wajib seperti 10 wajib dilakukan luar bulan Ramadan. Fahuwa syahrus sabr. Bulan ini adalah bulan kesabaran. Was-sabru sawabuhul jannah. Dan kesabaran itu balasannya adalah surga. Wa huwa syahrul muasah. Ya. Wa huwa syahrul muasah. Jadi di bulan Ramadan ini adalah bulannya kita berderma. Ya. Bulannya kita berbagi. Bulannya kita ya tepo seliro. Ya. Wa huwa syahrun yuzadu rizqul mu'minin fihi. Dia bulan yang rizki seorang beriman akan ditambahkan di bulan Ramadan. Ya. Man fattara sa'iman kana lahu itqa raqabah. Ya, maka ya orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, yaitu memberikan bukaan, meskipun Nabi berkhutbah menjelaskan bahwa kalau kalian puasa itu, ya, kalian itu hendaknya banyak berbagi, ya, berbuka dengan sesuatu yang bukan untuk diri kita sendiri saja, tapi untuk semua orang, untuk banyak orang. Ya. Bertanya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru sha'im. Ya. Iman ala mazqati labanin aw tamrah. Kalau dia nggak punya apa-apa, minimal dia bisa berikan kurma atau susu, ya, au syarbati ma'in, atau sesuap air, seteguk air misalkan. Itu juga sudah sesuatu yang minimal. Ya. Nah, apalagi kalau kata Nabi kita memberikan bukaan kepada orang itu sampai kenyang. Wah, itu pahalanya besar sekali, bahkan jannah. Maka bulan Ramadan mengingatkan kepada kita untuk bukan hanya berbuka bagi kita. Makanya ini saatnya bagi kita untuk, jadi kalau ketika bulan Ramadan, ayah bunda, itu anak-anak kita sangat gemar untuk beribadah. Ya, mereka sangat gemar ingin ke masjid. Mereka sangat gemar ingin melakukan amal-amal kebaikan. Siapa yang mengkondisikan? Allah. Allah yang mengkondisikan kita gemar. Karena itu akan memegemaran anak ini dengan semakin meningkatkan dengan kurikulum-kurikulum yang relevan. Misalkan kita buat program berbagi, nanti yang membagi anak kita. Dan anak kita minta dari tabungannya berapa, ayo nabung, kita buat dari tabunganmu berapa, katakan 50.000. Kita buat bukaan, kita bagi. Itu mendidik dan melatih anak-anak kita menjadi anak-anak yang dermawan. Dan Nabi SAW adalah manusia yang dermawan di luar bulan Ramadan, dan di dalam bulan Ramadan semakin dermawan. Ajwadun nas. Ya. Di bulan Ramadan menjadi semakin ajwadun nas. Kenapa? Karena di bulan Ramadan turun malaikat Jibril alaihissalam. Dan Nabi SAW ingin ketika malaikat Jibril turun, Nabi berada dalam kondisi sedang banyak berderma.
al-Imam al-Fiddi yang Majmu'atur Rosa Ghazali bahwa apa? Ya, makanan yang atau makanan yang menjauhi perselingkuhan wa mujaratul ghib, menjauhi menggunjing orang lain, gibah. Wa rafdul kadzib, menolak dusta. Wa tarkul adza, tidak menyakiti hati. Saunul jawarih, dan menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Ya, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Satu, mengkonsumsi makanan yang baik. Dua, menghindari perselisihan. Tiga, menjauhi ghibah. Empat, menolak dusta. Lima, tidak menyakiti orang lain. Enam, menjaga anggota badan dari segala perbuatan buruk. Ada berapa? Ada 6. Menurut Imam Al-Ghazali di masa madrasah nizamiyah, wazir atau namanya Hasan di masa kepemimpinan Sultan Malik Shah, ya, Bani Seljuk. Ya. Jadi Al-Ghazali ini luar biasa karena dia punya kurikulum pendidikan nanti Masya Allah bahkan melahirkan generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Generasi yang secara fikih mungkin berbeda tapi tidak berarti perempuan jumlahnya banyak. Nah, itu dulu. Nah, ada berpuasa, mengkonsumsi makanan yang baik. Kapan mengkonsumsi makanan yang baik? Ya kan? Kapan mengkonsumsi makanan yang baik? Pertama, secara waktu, mengkonsumsi makanan yang baik pertama adalah di waktu sahur. Makanya amalan terbaik itu adalah mengakhirkan sahur. Kata Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Tetapi jangan lupa bahwa yang disebut sahur itu juga menunjukkan waktu. Jadi sahur itu waktu baik Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur itu banyaklah beristighfar. Maka waktu sahur itu waktu menangis, memohon ampun. Berarti waktu itu khusyuk. Kapan waktu itu? Sekitar 20 menit menjelang waktu imsak. Kapan waktu imsak itu? Sekitar 50 ayat sebelum azan subuh yang kedua. Kalau dulu 2 kali azan subuh yang kedua, azan Abdullah ibn Umi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu. Di waktu itulah kita banyak berdoa kepada Allah dan mengajak seisi keluarga berdoa, beristighfar, bahkan membaca Sayyidul Istighfar. Bahkan kalau kita ikuti nanti khutbahnya Nabi di penghujung Sya'ban itu ada amalan di penghujung yang beliau katakan sangat dicintai Allah, ya, yaitu memohon surga dan meminta perlindungan dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Jadi meminta ridho dan meminta surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami mohon perlindungan dari api neraka. Ya. Nah, jadi itu amalan yang terbaik. Ya, di antara amalan-amalan yang terbaik termasuk banyak membaca zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya. Jangan
sampai wakah ini kemudian kita ubah menjadi waktu gembira. Itu waktunya waktu sedih sebenarnya. Bagaimana cara mengubah waktu ini? Caranya dengan nyalakan televisi. Banyak keluarga menyalakan televisi di waktu sahur, akhirnya banyak tertawa-tawa, akhirnya adab untuk menegakkan kemuliaan waktu sahur itu dengan banyak beristighfar lupa, karena akhirnya tertawa-tawa di depan televisi. Dan ada yang hilang lainnya, yaitu yang tadinya kita makan semeja, bisa saling berdiskusi, menyuapi, ketika ada televisi dinyalakan, semua sontak akan memalingkan wajahnya ke televisi, dan akhirnya kita bersama, tapi hati kita tidak bersama. Nah, itu jangan sampai kita lupakan hal-hal yang remeh seperti ini, ya, jangan sampai kemudian kita lupakan. Nah, ini yang disebut sebagai ya mengkonsumsi makanan yang baik secara waktunya, dan tentu baik nanti secara zatnya, halal, thayyiban. Dan Nabi ingin orang itu berpuasa dengan sahur di penghujung waktu, ya, supaya lebih kuat, yaitu di penghujung waktu imsak, dekat-dekat dengan waktu imsak. Ya, itu yang Nabi sukai, supaya orang itu puasa dalam kondisi yang kuat. Mengkonsumsi makanan yang baik. Yang kedua apa? Menghindari perselisihan. Jangan senang berselisih, bertengkar. Kalau bertengkar nanti kita mudah mengucapkan kata-kata rafat, ya, kata-kata fasik. Padahal Nabi sudah mengatakan falam yarfus wala yafsuk. Ya. Ya, Al-Quran itu mendorong kita untuk memilih kata-kata yang baik. Qaulan sadidan, qaulan layyinan, qaulan maisuran. Ya. Jadi qaulan kariman. Itu jadi kalau misalkan adab itu mulai dari yang sederhana. Pilihan kosakata, nak, kosakatamu keliru, ganti dengan yang ini. Ya. Dulu seorang sahabat pernah begini, waktu masih kecil dia dalam penjagaan Nabi SAW. Namanya anak-anak, ada makanan pengennya makan, ambil pakai tangan kiri, ambil dari yang jauh, diambil. Nabi bilang, nak, sini, nak. Ya. Qul biyaminika wa qul mimma yalika. Makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah dari yang terdekat. Gitu, Masya Allah. Dan itu terngiang betul pelajaran itu oleh anak itu, ya. Jadi bukan mesti karena dia kan anak-anak, biarin aja lah dia. Ya, lucu-lucuan saja, enggak. Sejak kecil anak itu dibiasakan untuk adab-adab yang baik. Ya. Saya misalkan membiasakan anak saya sejak kecil untuk ke masjid, berangkat. Kita bangunkan. Ya. Kita biasakan supaya ya kelak ketika ada perintah untuk sholat di umur 7 tahun, 10 tahun, anak kita sudah terbiasa. Begitu, sudah terbiasa. Nah, termasuk menolak dusta. Jangan sampai anak-anak kita sering berdusta. Itu satu adab yang sangat buruk, dusta itu. Makanya orang yang dekat dengan Nabi kan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Abu Bakar digelari As-Siddiq karena berada dalam kebenaran. Ya. Dan seterusnya. Maka marilah kita sambut Ramadan, marhaban ya Ramadan. Membuat kita bahagia menyambut Ramadan saja, itu sudah adab kita. Tapi bahagianya bukan bahagia karena hal-hal yang lain, ya. Kadang-kadang kita bahagia karena nanti ada THR, bahagia nanti karena mau mudik, ya kan? Ya, kalau Jakarta mudiknya ke Semarang, kalau Semarang mudiknya kemana itu? Ya, mungkin ke Jakarta, kebalik ya. Jadi bagaimana kemudian orang yang kita buat seisi rumah bahagia, ya, kita buat seisi rumah bersiap-siap, kita pasang spanduk-spanduk marhaban ya Ramadan, maka sambutlah Ramadan dengan apa? Kalau kita ikuti kebiasaan Nabi, Nabi banyak berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, ya Allah berkahi kami bulan Sya'ban dan sampaikan umur kami di bulan Ramadan, banyak berpuasa, banyak sujud, banyak istighfar, banyak berzikir, banyak bahagia. Ya.
Ceritakan kepada anak kita, nak, berbahagialah nak menyambut Ramadan. Kenapa? Kenapa bahagianya Ramadan? Ya, idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Kita yang butuh Ramadan, nanti ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bahagia. Alhamdulillah, untung dulu saya puasa Ramadan. Ya. Coba kalau saya dulu tidak puasa Ramadan, rugi. Jadi kata Nabi nanti berkata puasa ini, ya Rabbi, aku berhasil menahan orang ini, bapak ini, ibu ini ketika dulu di dunia, dia tidak makan, minum, jima di siang harinya karena mengharapkan ridhamu. Aku mohonkan syafaat untuknya, ya Allah, fasyafi'ni fihi. Syafaatku pun kuberikan kepadanya. Tidak mau kalah dengan puasa, berkata Al-Quran, ya Rabbi, aku juga berhasil menahan bapak itu, ibu itu, sahabat itu. Dia tidak banyak tidur di malam hari karena sibuk membacaku. Aku mohonkan syafaatnya, ya Allah. Kata Nabi, kata Allah, fasyafi'ni fihi. Syafaatku pun kuberikan kepadanya. Makanya kita ini mungkin boleh berteman akrab, tapi seakrab-akrabnya pertemanan kita, kalau sudah di yaumul hisab, nggak bisa mikirin saudara kita, nafsi-nafsi semuanya. Makanya nafsi-nafsi itu nanti pasti terjadi di yaumul hisab. Tapi di dunia kita jangan nafsi-nafsi. Kadang-kadang di dunia kita nafsi-nafsi, jangan. Makanya adanya sekolah, adanya pengajian itu kan mengumpulkan manusia. Ta'awun alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam ilmu. Jangan nafsi-nafsi di dunia. Nafsi-nafsi itu nanti di akhirat. Makanya pendidikan adab bulan Ramadan sudah dimulai sebelum Ramadan. Dengan apa? Dengan persiapan. Ruhi pertama. Persiapan ruh kita supaya bahagia. Yang kedua, ilmu kita matang melewati Ramadan dengan banyak program. Kemudian i'dad mali, persiapan harta, ya, supaya kita bisa banyak melakukan kerja-kerja besar. Dan kemudian i'dad jasadi, persiapan jasad, ya, jadi supaya jasad kita kemudian kuat, disiapkan sejak dini. Nah, siapkan di 30 hari itu, khususnya 20 hari pertama, ya, sebulan kita sudah istighfar di waktu sahur, makan sahur, kemudian sepanjang hari itu memperbanyak amal ibadah apapun, selama bisa diawali dengan basmalah, itu amal ibadah. Kemudian jangan lupa meninggalkan segala yang sia-sia. Yang sia-sia tinggalkan. Sia-sia itu apa? Tidak bermanfaat. Di luar bulan Ramadan saja Nabi sudah meminta kita meninggalkan. Apa tidak bermanfaat? Nonton drakor, drama Korea, enggak bermanfaat. Ya kan? Jadi kerjakan hanya yang bermanfaat bagi dunia dengan akhirat kita. Apalagi di bulan Ramadan semakin kuat hal ini. Ya, makanya perbanyak amal ibadah. Termasuk amal ibadah yang punya efek multidimensi, membantu orang lain, berderma, ya, dan seterusnya, supaya kebahagiaan itu merata di bulan Ramadan. Kemudian apa? Berbuka dengan segera, berbagi dengan sesama. Sampai dengan qiyam, dan di situ saya garis bawahi, qiyam itu, sebenarnya konteks qiyam itu adalah menikmati Al-Quran konteksnya. Makanya disebut sholat tarawih, karena ba'da membaca kita rohah, istirahat. Saking lelahnya kita rohah, istirahat gitu. Itulah kenapa disebut sholat tarawih. Ya, disebut sholat tarawih. Nah, karena itulah Bapak Ibu semuanya, ya, saya kira ini pengantar dulu dari apa yang saya sampaikan sebagai bentuk-bentuk kerangka berpikir, ya. Tentu saja kita berharap kalaulah Ramadan ini Ramadan terakhir, mudah-mudahan dia Ramadan yang terbaik. Kita bukan saja ingin lulus dari Ramadan, tapi lulus dengan amalan yang terbaik. Tidak mungkin
kita bisa meraih amalan yang terbaik kalau kita tidak disiplin dan menikmati kedisiplinan itu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap bentuk kedisiplinan, amal-amal soleh yang tanpa kena lelah, yang itu semua dibangun karena iman dan wahtisaban. Karena iman kepada Allah diharapkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Mudah-mudahan akan dihapuskan kesalahan-kesalahan kita yang di masa lalu. Dan saya doakan ayah bunda semuanya yang hari ini telah dikaruniai anak, suka tidak suka, siap tidak siap, kita adalah pendidik bagi anak-anak kita. Maka saya doakan mudah-mudahan Ananda dari Ananda Muhammad Fadil ya, atau Ananda dari Bunda Muhammad Ilham Prasetyo dan seterusnya ya yang tidak terlihat, mudah-mudahan dimudahkan ya untuk kita didik menjadi anak yang salih, salihah, anak yang beradab, anak yang membanggakan Rasul, dan anak yang hidupnya untuk membahagiakan Nabi, iqamatuddin, menegakkan agama. Ya, ada tambahan lagi nih, Ananda Ardivo, Abid Zar Altov, dan anak adiknya yang kecil ini, ya, yang belum tahu namanya siapa. Demikian kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah katsiran kepada Ustadz Wido atas materinya gitu ya, atas pantikan materinya. Baik ayah bunda atau bapak ibu semuanya, dari wali siswa khususnya Yayasan Piasai Takwim Temanggung, silahkan dari bapak dan ibu sekalian, barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada beliau Ustadz Wido atau ada yang mau didiskusikan, silahkan bisa menuliskan di kolom chat dan juga bisa open mic secara langsung. Monggo bapak ibu sekalian. Ya, jadi ide tokoh besar gerakan sebenarnya, tapi intinya adalah sampai gerakan kita itu berubah menjadi gerakan Mas Ulin, assalamualaikum. Silakan Bu, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, kalau mau bertanya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ulin untuk waktunya. Pak Wido, terima kasih sekali untuk tauhidnya, luar biasa sekali. Ini yang saya ini kameranya agak terkena sinar dari belakang, jadi posisi tempatnya nggak pas. Ini Ustadz yang ingin kami tanyakannya, sayang sekali ya waktunya hanya 1,5 jam. Mungkin kalau harus kuliah sama Ustadz Wido bisa jadi harus secara kontinu ya Us ya, supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa banyak dari Ustadz Wido gitu ya. Ini Us yang ingin kami tanyakan terkait dengan tahapan ya. Tadi disampaikan memang ketika mendidik anak untuk bagaimana menjadi seorang yang beradab gitu ya. Mungkin bisa jadi tentunya harus orang tuanya dulu ya yang berusaha juga berproses untuk menjadi yang beradab sehingga menularkan anak-anaknya juga beradab seperti itu. Yang ingin kami tanyakan, tadi prosesnya ada proses sabar, proses berkelanjutan, bertahapan gitu ya Us ya. Nah, ini terkait dengan proses tahapan tahapan anak gitu, tahapan anak untuk pola ibadah itu, apalagi ibadah Ramadan gitu nih. Di dalam apakah ada basicnya atau ada dalam Al-Qur'an sendiri ataupun tahapannya yang anak misalnya anak PAUD gitu ya, tahapan misalnya tahapan secara pendidikan ya, karena tahapan PAUD atau tahapan ke SD dan ke SMP gitu ya, untuk sampai anak itu misalnya mengoptimalkan Ramadan itu sampai tahapan apa gitu ya. Mungkin kalau kita terlalu menginginkan anak yang misalnya anak SD kelas berapa sudah misalnya harus puasanya harus full, harus kiamnya
ataupun tarawihnya ya harus full. Terus tadi mengoptimalkan 10 hari Ramadan juga harus baik gitu ya. Mungkin itu kan harus ada tahapannya nih Us nih. Tidak bisa serta-merta kita mengumumkan semua target-target Ramadan itu ke anak gitu ya. Ke anak itu harus memang sesuai dengan umurnya ataupun tahapan usianya. Lah ini yang ingin kami tanyakan kepada Ustadz Wido ya, yang tahapan-tahapan atau batasan-batasan umur ataupun batasan apa yang dijadikan patokan untuk ini anak tahapannya puasa full itu berarti dengan umur sekian. Terus dia bisa mengoptimalkan untuk 10 hari Ramadan itu umur sekian. Mungkin seperti itu Ustadz. Kami yang ingin kami ketahui. Mungkin itu saja. Oke, matur suwun Bu Herlina. Monggo Ustadz Wido, monggo langsung dijawab saja. Ya, matur suwun Ibu Herlina ya. Jadi umumnya para ulama mengkiaskan amalan puasa ini sebagai bagian daripada rukun Islam dengan amalan sholat. Karena hadis yang berbicara tentang umur hanya bicara sholat. Jadi ajarkan anakmu sholat umur 7 tahun dan lebih keras lagi dalam mendidiknya ketika umur 10 tahun belum sholat. Tapi hadis itu bukan berarti umur 7 tahun kemudian baru diajarkan sholat. Apalagi di masa hari ini, era disrupsi, era fitnah itu semakin berat, luar biasa. Karena itu sekecil mungkin kita sudah ajarkan dia sholat. Nah itu yang tadi saya sampaikan bahwa saya mendidik anak-anak sejak kecil, bahkan sebelum bisa berjalan pun sudah kita bawa ke masjid. Dengan komitmen di masjid dia ada adabnya. Kalau dia berlari-lari di masjid, saya bawa pulang lagi ke rumah, nanti buat komitmen lagi. Nah, jadi di masjid dia akhirnya punya adab, tidak berlari, tidak berisik dan seterusnya, tapi memang dia sholat. Beranjak besar kita ajarkan kemudian untuk berjalan bersama dan seterusnya, sampai kemudian dia sudah bisa matang ya, berangkat sendiri dan seterusnya. Nah, kira-kira hal yang sama dengan puasa. Puasa juga begitu. Pelan-pelan sejak kecil kita berikan targhib wa tarhib ya. Memberikan motivasi baik untuk berpuasa. Ya, sehingga jangan dilarang kalau anak-anak kita memang sudah mampu untuk berpuasa di usia dini. Katakan di usia 5 tahun dia sudah ingin berpuasa setengah hari, kasih apresiasi. Ya, apalagi kalau dia sudah bisa 1 hari, biar dia yang menentukan sendiri, kita yang memberikan motivasinya. Jadi sangat mungkin anak umur 6 tahun dia sudah puasa penuh. Nah, itu yang kira-kira pengalaman-pengalaman kami. Ya, jadi membimbing anak-anak kita mampu berpuasa sejak sedini mungkin, umur 6 tahun. Ya, nah, itu sudah selesai. Nah, jadi pendidikan anak usia dini, PAUD, itu kan hakikatnya pendidikan menguatkan fisiknya. Bukan pendidikan calistung. Ya, calistung baca tulis berhitung itu bukan usia dini, itu usia dasar. Di calistung itu sensorik, motorik, ya mufrodat baik, ya itu kan yang dikembangkan di usia dini. Supaya dia siap mengikuti pembiasan baik di usia dasar. Nah, di usia dasar itu sudah mulai pembiasan baik, puasa, sholat, begitu. Kalau fisiknya sudah kuat selama 6 tahun pertama, maka 6 tahun kedua lah saat dia mendapat berikutnya di 6 tahun kedua itulah di usia dasar itu pembiasan baik, cara berpikir yang nalaristik, kebiasaan bersih jiwanya dengan robitoh, kekuatan jasadnya dengan renang, dan gerakan-gerakan setiap harinya itu akan membentuk sikap-sikap dasarnya. Nah, saya kira sementara itu jawabannya. Wallahu ta'ala alam. Matur suwun. Gitu. Ada feedback mungkin dari Ustazah Herlina? Menyanyikan data atau sejarah
Baik, Nanti bisa bersambung, itu ada di chat, chat banyak. Oke, matur nuwun Nggih. Ustaz. nggih. Lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz. Ada di kolom chat. Yang pertama, saya bacakan sebagai single parent, bagaimana kira-kira supaya tetap dapat mengisi kekosongan figur ayah bagi anak juga sekaligus tetap menjadi figur ibu dalam mendidik dan mengajarkan anak terutama mengenai ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Monggo Ustadz Wido. Ya, jadi mengapa tadi saya sempat singgung single parent? Karena memang umum ya sudah banyak sekali saya temukan orang tua yang punya kesulitan ketika single parent. Ya, ada yang memang betul-betul ayahnya sudah tidak ada yang ayahnya masih ada tapi nggak mau mendidik. Ya, itu seperti single parent sama juga. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika lahir single parent, Bu. Ya, maksudnya ibunya gitu ya. Nabi SAW ketika lahir kan dalam kondisi yatim, tapi langsung dipeluk oleh kakeknya Abdul Muttalib. Ya, langsung dipeluk oleh kakeknya Abdul Muttalib. Sehingga figur ayah itu tergantikan dengan kakek. Ya. Nah, setelah kakeknya wafat langsung dipeluk oleh Abu Thalib. Sehingga figur ayah itu tergantikan dengan Abu Thalib. Lama itu dengan Abu Thalib sampai Nabi umur 50 tahun. Dari umur berapa? Dari umur 8 tahun sampai 50 tahun, kan 42 tahun bersama figur Abu Thalib. Makanya sedih sekali Nabi itu pamannya ini wafat dalam kondisi belum berislam. Ya, sampai mengatakan qul ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun ahaqqu biha indallah. Bacalah kalimat tauhid supaya dengan kalimat itu aku bisa memohon keringanan untukmu ya wahai pamanku. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diskenariokan Allah tetap punya figur laki-laki. Ada satu keluarga di sekolah tertentu yang kelihatan bandel anaknya. Ternyata memang dia tidak punya ayah, hanya ada bundanya. Bagaimana mensiasatinya? Ya, yaitu dengan menjadikan kepala sekolahnya yang kebetulan laki-laki untuk punya program khusus dengan anak ini, sehingga ada pendekatan. Nah, itu yang saya sebut di kantor, laki-laki pemberi narasi, perempuan eksekusi. Ya, dia tetap dua itu. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat di dalam bicara dialog antara ayah bunda dan anaknya, itu kan dialog dilakukan oleh ayah, dua dialog oleh bunda, dan satu dialog dilakukan oleh ayah dan bunda. Ini menunjukkan bahwa ya fungsi ayah itu memang penting. Ya, fungsi ayah itu penting sekali. Sebagus-bagusnya ayah berkisah tentang Sayyidah As, tetap ada yang kurang. Yang ceritanya semakan tetap kurang, hanya yang berjumlah itu kira-kira sama. Demikian kira-kira. Oh, ta'ala. Ke pertanyaan dari Bu Farida. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana agar istiqomah beribadah dari awal Ramadan? Dan bagaimana agar anak bisa menjaga adab ketika di rumah dan di luar rumah? Bila agar istiqomah beribadah dari awal sampai akhir, tentukan kita harus tanam, jangan berhenti kebaikan yang telah kita mulai. Ya, jangan kita mundur dari setiap kebaikan yang telah kita mulai.
kita memahami tadi seperti saya katakan bahwa di antara yang terbaik 10 hari pertama atau 10 hari kedua atau 10 hari terakhir. Yang terbaik itu 10 hari yang terakhir. Bukan 10 hari yang pertama. Makanya jangan terlalu semangat di 10 hari pertama, nanti kehabisan energi. Tapi pastikanlah di 10 hari terakhir kita maksimal. Ya. Sekali lagi karena kalau Ramadan ini Ramadan terakhir, mudah-mudahan dia menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Kita belum tentu dipertemukan bulan Ramadan berikutnya. Bulan Ramadan ini saja kita belum tentu dipertemukan. Makanya kita doa Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Karena belum tentu dipertemukan. Makanya kalau begitu dipertemukan, bersyukur sekali kita sampai sujud syukur tuh nanti. Ya. Nah, jadi kenali keutamaan-keutamaannya supaya kita tidak kalah. Ya, jangan sampai kita sibuk di 10 hari terakhir, sibuk mikirin mudik, sibuk beli baju baru, sibuk buat lontong, ya kan? Padahal kita bukan pakar lontong. Ya, udah lontong kasih saja sama tukang lontong. Ya, banyak yang pakar. Daripada kita juga buat nanti basi-basi melulu, ya kan? Kasih sama tukang lontong. Kita fokus beribadah kepada Allah, gitu. Bagaimana agar anak bisa menjaga adab ketika di rumah dan di luar rumah? Nah, ini tentu butuh proses yang panjang, mulai dari usia dini, usia dasar, usia menengah, usia tinggi, itu pelan-pelan. Butuh proses yang panjang. Dan sekali lagi yang disebut adab itu adalah lengkap ya maknanya. Adab di akal, adab di jiwa, dan adab di jasad. Metodenya olah fikir, olah rasa, olah raga, olah jasad. Makanya masing-masing itu nanti ada bimbingannya. Bagaimana olah fikir menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Bagaimana olah rasa menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Bagaimana olah jasad menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Itu semua adalah bicara adab itu. Ya, dan itu ada tahapannya, tapi kata kuncinya kan adalah komunikasi dan kebersamaan dan konsistensi dan evaluasi gitu. Saya misalkan mengajarkan anak saya wudhu, ketika situasi sudah komat, terburu-buru dia belum wudhu, saya evaluasi dengan mengintip dari balik kamar mandi, anak saya wudhunya benar atau tidak, begitu. Karena kalau di depan kita dia benar, kalau di belakang kita belum tentu, makanya kita evaluasi. Kita ajarkan dia sholat, jangan bermain. Sesekali kita terlambat datang ke masjid, kita lihat anak kita ketika diganggu, diinjak-injak kakinya, dia balik gangguin nggak atau dia kokoh. Nah, kan begitu evaluasi. Nah, nanti kalau kemudian kita temukan anak kita tidak sesuai, jangan hari itu juga kita marahin atau kita ingatkan, tidak. Simpan saja dulu dalam hati. Itulah fungsi laki-laki. Kalau perempuan dia nggak bisa nyimpan dalam hati. Apa yang ada langsung disampaikan. Kalau laki-laki simpan dulu, nanti pada hari yang tepat dia ngomong, ya. Nah, jadi hati anak itu siap. Jadi ditazkiyah dulu, tazkiyatun nafs. Nah, itu satu contoh ya, Bu. Kira-kira demikian. Wallahu taala. Baik, syukron kepada Ustadz Wido. Adakah dari ayah bunda yang lain yang ingin bertanya? Monggo langsung open mic. Kita masih ada waktu sekitar 13 menit. Monggo silahkan. Atau mau lewat kolom chat. Boleh bertanya kembali? Monggo Bu Herlina. Ya. Mumpung kesempatan ini bertemu dengan pakarnya ya, pakar adab dan akhlak. Ini Ustadz Wido ingin kami tadi terkait dengan Ustadz Wido menyampaikan bahwa adab gitu ya, adab itu tidak harus 3 global. Tadi ya fikir rasa ya, fikir, rasa dan raga itu harus optimal dioptimalkan gitu ya, dioptimalkan untuk menjadi sesuatu yang beradab secara baik gitu ya. Dan mohon dijabarkan Ustadz gitu ya, hal apakah yang harus kita olah, apakah yang harus kita pelajari gitu ya untuk diajarkan ke anak gitu ya, terkait dengan olah pikir, olah rasa, dan kalau olahraga insya Allah nih, olahraga walaupun mungkin ada tahapannya tadi misalnya memanah, berenang dan sebagainya gitu. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz untuk olah pikir dan olahraga bisa dengan tahapan tahapan usia perkembangan anak gitu ya.
yang gitu, ataupun sesuai dengan di wajah kami. Jadi itu Ustaz yang saya. Monggo Ustaz Wito. Sasarannya. Ya, ini pertanyaan sedikit tapi jawabannya bisa berjam-jam ya. Pertanyaan bisa dijawab dengan singkat. Tapi ala kulli hal, saya coba dari yang umum dulu. Olah jasad itu, jadi jasad itu kan kendaraan jiwa. Jasad itu tidak bisa berpikir, dia mengamalkan saja. Maka dia harus dibuat sehat selalu. Sehat selalu itu dimulai dari makanan yang tidak saja halal tapi sehat, thayyiban. Makanya perhatikan Al-Baqarah 168 dan 172. Ketika kita bicara halal itu untuk semua manusia, muslim dan non-muslim makanannya harus halal. Tapi kalau orang beriman, makanannya harus sehat. Ya, harus sehat. Nah, ukuran sehat itu jenisnya, tapi sehat juga itu ukuran. Ukurannya gimana? Dalam konteks ketika berbuka di bulan puasa, bagaimana berbuka dalam konteks olah jasad? Yaitu ketika kita berbuka dengan air putih. Dan kemudian dengan rutop, kurma basah. Setelah itu selesai, nggak ada makan. Karena hakikatnya kita sedang mengkondisikan lambung yang 13 jam kosong untuk kemudian dapat bergerak kembali. Makanya bagus sekali kalau makannya kita itu nanti ba'da tarawih. Jadi buka pertama itu cukup air putih, kurma, kalau dia punya mah dengan madu. Ya, setelah itu kemudian dia kondisi 1,5 jam lagi, ya kan, setelah dia sholat tarawih, baru kemudian dia makan. Udah. Itu satu contoh. Makan kata Nabi, orang tuh makan bukan maka tulang belakangnya dapat tegak kuat duduk menut di masjid nggak bisa mengitari pemateri, ya rata-rata dulu dinding. Kenapa adab sejak awal? Jadi bagian itu. Kalau kita menuntut ilmu, kita duduk dekat pemateri, berbentuk setengah lingkaran, rapat, ya ibarat kalau daun itu jatuh, kata sahabat, kami dulu ngaji di depan Nabi itu daun ke punggung-punggung. Tidak, itulah rapatnya orang ngaji dulu bandingkan ke dinding-dinding. Ya, itu sunnah. Itu menunjukkan pada itu lebih baik daripada sholat malam untuk gizi yang halal. Jasad itu terdiri atas tulang, otot, jantung dan seterusnya. Banyak orang berpikir olahraga itu adalah sekedar lari pagi. Padahal lari pagi itu sekedar untuk jantung dan komponen-komponen lainnya seperti paru-paru dan seterusnya. Tapi kalau dia tidak pernah push up, tidak pernah olah paha, maka otot-ototnya nanti bisa mengecil. Kalau ototnya mengecil, tulangnya ikut mengecil, akhirnya bungkuk, nanti sudah tua. Nah, itu satu contoh olah jasad misalkan. Nah, kenapa jasad harus diolah? Sekali lagi, supaya kapanpun kita berangkat untuk beramal, jasad selalu siap. Makanya saya misalkan kalau ngajar jam 1 siang, ya kan, kayak sekarang bahkan nih, ya, saya tidak makan nasi. Ya, sering sekali saya ngajar kalau dari Depok ke Bogor ya. Kalau Bapak Ibu pernah tahu Depok dan Bogor, ya, saya makannya cuman di pinggir jalan tuh ada buah kelapa, minum air kelapa, minum dagingnya, itu makan siang saya. Kenapa kalau saya makan nasi Padang, ya, itu nanti saya ngantuk. Nah, itu bentuk adab bagi saya, ya kan? Nah, bagi setiap orang beda-beda tentunya. Nah, kemudian ada olah rasa. Olah rasa itu gizinya apa? Zikir. Dalam Quran surat Ar-Ra'd
tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Orang beriman itu hati akan tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hatinya menjadi tenang. Zikir dengan penghayatan, gerak. Zikir itu gerak bibir, gerak hati, gerak bibir, gerak jasad, gerak hati, dan gerak akal. Akal mengartikan. Rasa menghayati. Ya. Maka sekarang banyak anak yang tidak didisiplinkan. Banyak anak habis sholat, ya kan? Habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, lantas kabur. Dan orang tuanya membiarkan. Nah, itu persoalan. Kalau saya tidak. Setiap anak saya habis sholat, kita biasakan, meskipun pelan-pelan, tapi lama-lama dia kebentuk. Habis sholat, kita minta dia berzikir. Dan zikirnya kita dorong untuk menikmati. Bukan, menikmati. Ya. Sama ketika saya mengembangkan konsep penghafalan Quran, 30 juz di usia dasar, itu kita minta dengan proses tadabbur. Ya, supaya dia memahami apa yang dia hafal. Dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya setiap hari harus ada robitoh, ya, dan menikmati. Itu satu contoh nanti olah rasa. Nah, berikutnya olah fikir. Ini olah fikir, gizinya apa? Dengan ilmu. Di olah fikir tuh didorong sampai ke arah mana? Nah, itu penting. 49 kali kata akal di dalam Al-Quran, itu tidak ada yang dalam bentuk kata benda. Semuanya kata kerja. 24 kali afala ta'qilun, 22 kali afala ya'qilun, sisa 3-nya min ba'di ma aqaluhu yaqilu naqilu, menunjukkan berfikir adalah pekerjaan dasar manusia. Membuat kita terbiasa berfikir mendalam, itulah pekerjaan yang paling. Di barat, ya, anak sering dikasih kertas kosong dan disuruh menggambarkan apa yang dalam hatinya. Tapi di Indonesia lebih banyak dikasih kertas yang sudah ada gambarnya, diminta mewarnai. Nah, itu sudah persoalan dalam konteks pengembangan akal. Ya, kita belum bicara matematika. Kenapa ke-8 itu 1 tahun setelah diwafat kembang luar biasa, termasuk pelajaran kimia. Karena setelah digali daripada Al-Quran, ternyata orang itu didorong untuk berpikir mendalam dan analitik. Nah, kira-kira demikian. Nah, itu kira-kira secara umum lah jawabannya, ya. Nah, tentu nanti kita perlu bedah satu-satu secara detail mendalam, ya, untuk setiap tahapannya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih syukron jazakallahu khairan kepada Ustadz Wido Subraha atas jawaban dan juga materinya. Mungkin mohon maaf ayah bunda dari wali siswa, khususnya dari Yayasan Piasa Intakun Temanggung, karena memang kita keterbatasan waktu, barangkali nanti masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, monggo bisa disampaikan ke panitia atau ke saya atau ke teman-teman dari Ihsanpreneur Indonesia. Insya Allah nanti kita akan sampaikan ke Ustadz Wido Subraha terkait dengan jawaban yang dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin karena keterbatasan waktu, monggo Ustadz Wido barangkali ada closing statement kepada ayah bunda, khususnya dari wali siswa Yayasan Intakun Temanggung. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda tercinta, siap tidak siap, suka tidak suka, ketika kita sudah punya anak, kita telah menjadi pendidik. Nikmatilah pekerjaan sebagai pendidik ini, enggak lama, hanya mungkin sampai anak kita umur 12 tahun. Setelah itu kalau anak kita mondok, ya, bisa digontor, bisa disuruh giri, macam-macam, kita sudah wakilkan urusan anak kita dengan wali kelas, atau wali murid, atau wali kamar. Banyak keluarga yang hari ini sedang menunggu dikaruniai anak. Kita sudah punya anak. Maka titipan ini harus kita syukuri dengan cara merawatnya bersama-sama dengan suami kita. Karena itu mungkin background kita bukan pendidikan, tapi ilmu pendidikan bukan ilmu yang tidak bisa dipelajari. Selama kita rajin hadir dalam majelis ilmu, insya Allah kita akan menjadi pakar-pakar pendidikan dalam masalah mendidik anak kita. Kenapa? Karena ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Tidak mungkin pelajaran agama itu sulit. Kalau sulit, bagaimana kita mendidik anak kita? Belajarannya aja udah sulit. Itu mudah. Maka kita butuh pengorbanan. Hadirlah, rajinlah hadir dalam kegiatan-kegiatan orang tua mengaji. Rajinlah untuk kemudian berdiskusi, bermusyawarah dengan suami untuk mereview ya hasil-hasil capaian kita. Buat visi-visi besar.
Kalau keluarga itu visinya besar, program-program kerja juga besar dan mulia. Dan memang mendidik anak-anak kita itu butuh pengorbanan, bahkan tangisan. Lebih baik kita menangis hari ini, tapi bahagia di kemudian hari. Daripada anak kita banyak peluk hari ini, banyak tertawa, tapi menangis di kemudian hari. Cinta kita kepada anak kita adalah dengan berkorban rasa. Wabil khusus ketika kita harus berpisah dengan anak kita untuk menuntut cita-citanya yang lebih besar untuk tujuan melahirkan generasi beradab. Karena di balik kesuksesan ada kelelahan, ya, tapi saya yakin di balik setiap kelelahan ada kebahagiaan. Karena itu cintailah kelelahan, kejar kelelahan, karena menjadi orang tua sukses itu adalah orang tua yang lelah. Terus cintai kelelahan sampai lelah itu lelah mengikuti kita. Demikian, mudah-mudahan berkah dan dimudahkan Allah, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di jannah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah kepada Ustadz Wida Subraha. Semoga forumnya bisa dilanjutkan gitu ya dengan ayah bunda semuanya. Baik, saya selaku moderator gitu ya, mengucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan atau tingkah laku atau perbuatan dan ucapan saya apabila kurang berkenan di forum kali ini. Semoga senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu, termasuk kemudian dari LPM Sumber Daya Insani Yayasan Fi Ahsanil Taqwim dalam rangka orang tua mengaji ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa dilimpahkan rezeki yang lancar dan keberkahan ilmu. Itu saja mungkin saya kembalikan ke MC acara kepada Mbak Fatin, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Wido Subraha. Terima kasih Ustadz. Semoga ilmu yang Ustadz berikan berkah dan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta kegiatan yang sudah mengikuti jalannya kegiatan dari awal sampai akhir. Dan tidak terasa, kita sudah berada pada akhir acara. Sebelum saya tutup, saya selaku pembawa acara bermaksud meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Saya mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya hari ini. Marilah kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ustadz. Si